Menurut penelitian, sekitar 4 hingga 15% penduduk dunia pernah mengalami mati suri. Dengan angka yang lumayan besar itu, harusnya mati suri tidak lagi menjadi misteri. Namun, nyatanya tidak demikian. Masih banyak pertanyaan mengenai mati suri yang belum terungkap, dan para ahli masih terus berusaha untuk mencari jawabannya. Salah satu pendekatan yang dilakukan oleh para ahli adalah menyelidiki pengalaman orang-orang yang pernah mati suri. Dalam sebuah studi yang dipublikasikan di Frontier Research of Neuroscience tahun 2017, Charlotte Martial dari University Liège di Belgia dan timnya mengumpulkan beragam pengalaman orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Secara total, Martial dan timnya berhasil mengumpulkan 154 kisah mati suri dari 154 orang yang berbeda. Dari seluruh responden ini, 80% melaporkan merasakan kedamaian saat mati suri, 69% melihat cahaya terang, dan 64% menemui roh-roh yang sudah meninggal. Sebaliknya, pengalaman yang paling jarang dirasakan adalah pikiran yang lebih cepat, yaitu 5%, dan pengalaman masa depan yaitu 4%. Sepertiga dari responden juga mengaku mengalami sensasi pemisahan roh dan akhirnya kembali ke tubuh. Martial mengatakan, ini menunjukkan bahwa pengalaman mendekati kematian selalu bermula dari keluar dari tubuh fisik dan berakhir saat kembali lagi. Sayangnya, pengalaman 154 orang ini hanya mengungkap rasanya mati suri dan tidak bisa dijadikan kesaksian tentang kehidupan setelah kematian. Pasalnya, menurut sains, seseorang yang mengalami mati suri mungkin sebetulnya tidak benar-benar mati. Ada seorang dokter dari Oregon Emergency Room yang bernama Mark Crislip. Crislip pernah menelaah hasil elektroencephalograph atau EEG terhadap pasien-pasien yang disebut mati suri. Hasilnya, mayoritas pasien-pasien yang disebut mati suri ini dalam studi Crislip tidak benar-benar mati. Hanya sedikit pasien yang memiliki garis datar atau otaknya benar-benar mati saat mati suri. Itu pun paling lama hanya terjadi selama 10 detik sebelum pasien sadar kembali. Kematian melibatkan berhentinya berbagai macam mekanisme dalam tubuh. Itulah yang membuat para peneliti hingga sekarang belum bisa menentukan apakah kematian adalah suatu kejadian atau momen tertentu atau sebuah proses. Lantas, bila tidak benar-benar mati, bagaimana sains menjelaskan penglihatan orang-orang mati suri? Sebuah studi yang dipaparkan di European Academy of Neurology Congress pada bulan Juni 2019 mungkin bisa menjawabnya. Menurut para ahli yang menulis studi ini, mati suri mungkin ada hubungannya dengan gangguan tidur pada tahap REM, tahap dalam siklus tidur di mana seseorang bermimpi sementara ototnya mengalami kelumpuhan. Orang-orang yang sering mengalami gangguan tidur REM, misalnya ketindihan, ternyata juga memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami mati suri. Para ahli menemukan hal ini setelah menganalisis informasi dari 1034 orang di 35 negara. 289 diantaranya melaporkan pernah mengalami mati suri, dan 106 diantaranya dianggap benar-benar mengalami mati suri setelah mengisi survei yang diberi oleh para ahli. 47% responden yang pernah mengalami mati suri melaporkan gejala gangguan tidur REM. Proporsi ini jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan responden yang tidak pernah mengalami mati suri, yakni hanya 14% saja. Melihat hal ini, para ahli pun berpendapat bahwa beberapa pengalaman mati suri bisa merefleksikan kemunculan tiba-tiba dari fitur-fitur menyerupai tidur REM di otak. Dr. Kevin Nelson, seorang profesor neurologi di University of Kentucky, juga pernah melakukan penelitian tentang kaitan mati suri dengan gangguan tidur REM. Ia berkata bahwa orang-orang yang mengalami mati suri mungkin memiliki mekanisme otak yang berbeda. Menurut dia, otak orang-orang yang mati suri mungkin mencampur kesadaran saat bangun dengan kesadaran saat tidur REM, seperti mimpi, sebagai reaksi ketika menghadapi krisis dan nyaris mati. Pencampuran inilah yang kemudian menjadi penglihatan saat mati suri.